adanya hacker yang menyerang pusat data kita. Ini juga akan menjadi catatan penting untuk para investor. 40% atau 50% itu harus disalurkan ke proyek-proyek di sektor real, kemudian sisanya adalah di sektor-sektor yang institusi keuangan yang relatif aman. Tidak kemudian merusak sistem perpajakan kita menjadi sistem perpajakan yang tidak berkeadilan, karena tentu ini akan melukai perasaan masyarakat. Tapi juga yang perlu diingat bahwa family office ini merupakan kebijakan yang integratif. Artinya ini tidak melulu soal insentif pajak semata, tapi juga di situ berkaitan dengan kemudahan perizinan, kemudian juga tidak lepas juga soal kerahasiaan data yang mungkin ini juga kita lagi rame ya, karena terkait dengan adanya hacker yang menyerang pusat data kita. Ini juga akan menjadi catatan penting untuk para investor membawa uangnya ke negara kita. Karena kalau secara security datanya tidak begitu aman, tentu ini juga akan menjadi kekhawatiran tersendiri mereka membawa uangnya ke negara kita. Jadi ada banyak faktor nanti yang tentu bisa mempengaruhi, yang tadi juga di awal sudah kita sebutkan soal stabilitas politik, kemudian juga soal pangsa pasar yang besar. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian nanti tentu akan semakin memperbesar peluang untuk keberhasilan family office di Indonesia ini. Untuk beberapa hal yang harus diperhatikan kemudian menjadi penting, dan ini merupakan masukan kita kepada pemerintah yang sedang menggodok regulasi terkait family office ini. Yang pertama adalah soal produk yang nanti menjadi penyaluran dana family office ini. Nah, sebagian besar family office di berbagai belahan dunia, terutama di Asia, yang rata-rata produknya adalah produk investasi atau produk sektor keuangan. Nah, kalau di Indonesia tentu harapan kita ini di-adjust bahwa produk-produknya nanti adalah produk-produk yang kalau tidak bisa seluruhnya masuk menjadi sektor real, karena tentu akan ada resikonya, harapan kita tentu itu akan bisa di mix. Jadi misalkan ada kewajiban, kita bisa bilang misalkan 40% atau 50% itu harus disalurkan ke proyek-proyek di sektor real, kemudian sisanya adalah di sektor-sektor yang institusi keuangan yang relatif aman, sehingga nanti keberlanjutan dari investasi ini pun, dari dana ini pun juga lebih jelas dan lebih bisa di manage resikonya. Nah, ini menjadi penting karena kalau hanya di sektor keuangan saja, tentu dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan begitu signifikan. Nah, ini tentu nanti menjadi kurang selaras dengan tujuan dari family office ini sendiri di Indonesia. Nah, yang kedua, terutama soal pajak ini yang harus diukur betul agar ini tidak kemudian merusak sistem perpajakan kita menjadi sistem perpajakan yang tidak berkeadilan, karena tentu ini akan melukai perasaan masyarakat kelas menengah dan juga kelas bawah ketika diberikan insentif-insentif yang terlalu banyak terhadap kelas atas ini. Makanya harus dihitung betul bahwa nanti dampak terhadap insentifnya itu jelas bisa dirasakan oleh masyarakat kelas menengah, masyarakat kelas bawah, dan juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal pemerintah harus mengantisipasi. Jangan sampai family office ini dijadikan
media, dijadikan alat untuk pencucian uang. Karena kalau kita baca update ya terkait family office di Singapura per Juli kemarin, kalau tidak salah Juli ini, ada 6 perusahaan family office ini yang terlibat dalam kasus pencucian uang. Nah, ini tentu harus diantisipasi betul dalam teknis regulasinya agar family office di Indonesia nanti tidak menjadi media, tidak menjadi alat pencucian uang. Kemudian juga yang selanjutnya adalah sebisa mungkin bahwa nanti single family office, artinya satu family office ya hanya mengelola kekayaan satu keluarga begitu. Jangan kemudian satu family office itu bisa mengelola banyak keluarga atau mengelola dana dari banyak keluarga kaya, karena ini tentu akan menjadi persoalan tersendiri dalam melibatkan profesional-profesional di bidang asuransi, profesional di bidang bisnis, profesional di bidang hukum, profesional di bidang pajak ketika nanti bentuknya adalah MFO atau multiple family office. Nah, ini juga harus menjadi catatan betul agar nanti ini bisa menjadi perhatian, menjadi diskusi dalam proses untuk pembuatan regulasi family office ini. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah sebisa mungkin pemerintah jangan terburu-buru dalam pembahasan, kemudian juga dalam menentukan, karena harus melibatkan berbagai pihak dan juga menerima masukan dari berbagai pihak agar lagi-lagi family office ini nanti betul-betul bisa menjadi daya tarik investor dan betul-betul bisa memengaruhi pertumbuhan atau bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan insight untuk sahabat Arbijak sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.